diusahakannya. Dan bagimu, apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan. Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Mana kabar tak pagi ini? Ya, mudah-mudahan saja kabar tak tetap sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk pagi ini, pagi-pagi kita sudah temani saudagar Iga ataupun pencinta Ogi baru menyapa. Ya, pagi ini tentunya ada Alil akan mencoba menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru Menyapa. Ya, dan pagi ini kita akan ngobrol terkait dengan Kabupaten Baru dan sekitarnya.
Ya, seperti hari-hari sebelumnya. Dan kami sampaikan bahwa acara ini kita gelar Senin hingga Kamis. Ya, ini Senin hingga Kamis pukul 7.30 sampai dengan selesai. Ya, dan pagi ini kita hadir kembali di hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Ya, kita akan temani Saudagar Iga. Dan pagi ini saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Halil. Selamat pagi Ya, pagi. yang indah. Iya. Cuaca sangat indah pagi ini Bung Halil. Ya. Iya. Nah, cuaca betul. Kayaknya agak mendung-mendung di. Ya mendung-mendung indah lah karena Iya. tidak terlalu panas Bung Halil ya. Meskipun di kamar ini tetap harus 16 derajat ini Bung. Iya. Karena di lantai 2,5 ini kan berarti matahari nanti kalau sudah mulai terik itu langsung tidak ada pelindung kan, jadi waduh cukup panas juga Bung Halil. Iya. Makanya kalau tidak ada kopi, tidak ada jus ini aduh susah juga ini kalau Iya, begitu, begini, Di. Bung Halil. Terkadang gerah. Supaya segar-segar pagi ini kita Harus enaknya ada minuman-minuman segar. Iya. Ini kita Ini sudah ada gelasnya Jokowi ini tempo dulu nih tinggal mau disejuk. Oh iya. Ada juga kiriman kopi nih dari teman-teman kita yang saat ini sudah hadir di TikTok. Iya. Makasih banyak. Iya, tambah-tambah sambal lu. Sabrina ya. Iya. Siapa? Sabrina. Iya. Iya. Selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung. Iya. Di acara ini perlu kami sampaikan bahwa acara Ogi Baru Menyapa ini kita juga bisa ikuti di platform YouTube. Di YouTube, kemudian Facebook IGA Radio dan tentunya TikTok baik melalui IGA Radio dan Suara Hati. Iya. Ya, pagi ini ada ke info-info lagi setelah batalnya ini demo kemarin. Ya masih terkait rencana demo HMI Bung Halil. Iya. Jadi dia sudah membuat pernyataan secara resmi dirilis di media online. HMI cabang baru, ketuanya Hendra langsung memberikan komentar di situ bahwa mereka menunda untuk sementara demo yang rencananya dilaksanakan kemarin ya. Penundaan itu alasannya adalah karena Bupati baru tidak berada di tempat. Dia sedang berada di luar daerah. Jadi mereka menunggu sampai Bupati berada di baru mereka akan demo kembali karena prinsipnya menurut Hendra ketua HMI ini mereka ingin Bupati mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang dibawanya. Jadi dia tidak mau ada perwakilan seperti itu Bung Halil. Jadi dia langsung ingin demo di mana Bupati di situ bisa memberikan tanggapan langsung mungkin seperti itu Bung Halil. Maka deh ada culin apa na timuku. Iya, mungkin seperti itu Bung Halil. Iya. Jadi kalau saya sih prinsipnya Bung Halil ya, apalagi ini kan Bupati kita ini kan mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sudah akrab dengan demo-demo yang namanya dua Ketua DPRD, pernah jabat Ketua DPRD itu kan. Sudah kenyang dengan demo, tidak hari bahkan tanpa demo karena DPR memang waktu itu adalah tempat, bukan waktu itu sampai sekarang ya memang menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi Bung Halil. Jadi mestinya di baru juga ini dalam konteks itu ya dia harus punya waktu. Cuma mungkin memang berhalangan Bung Halil. Jadi kita ada kegiatannya di Jakarta jadi di luar daerah. Iya. Iya. Jam saat ini sudah pukul 7:42 yang saat ini mungkin ada siap-siap atau sudah berada di kantor ini Om Milo. Iya.
Selamat pagi, selamat menjalankan rutinitas Anda pagi ini. Ya, semoga pagi ini ya kita sukses semua. Ya, kalaupun yang saat ini ada di pasar apa? Siapa tahu ada yang nonton sambil menjual tuh. Iya. Semoga mak barakah balu-balu ibu. Iya. Tidak seperti yang tadi malam teman-teman memantau di beberapa pasar itu sepi. Ya. Masih no. Maksudnya wana si mite pak balu-balu. Iya. Kedatangan puang lepaki aji. Iya. Padahal dia gagak panggil. Kasih. Iya. Kita artinya doa, harus diakui bahwa kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, Bung Alil. Mungkin ini berlaku secara nasional ya. Ada dampak mulai dari dampak dari efisiensi anggaran, mungkin dampak juga dari sistem digitalisasi di mana belanja sekarang orang sudah mulai bergeser ke online shop ya dan sebagainya. Iya. Tapi kan tidak semua produk-produk bisa online shop. Inilah yang perlu dipikirkan ke depan ini, Bung Alil, bagaimana agar pasar-pasar modern, pasar tradisional yang ada di daerah kita ini tetap juga bisa hidup. Karena di situ ratusan juga orang yang menggais rezeki di situ, Bung Alil, untuk kehidupan keluarganya. Si cocok toka onak roni maka dah untuk khusus pasar Kota Baru katanya ajak nih tentukan nih maka dia pasar Kamis Ahad Selasa. Pokoknya kasih umum saja, sama. Kasih umum saja. Iya. Apa Jadi, biasa sedih toko lo kilo pasar baru berarti mah kurang kok so senengi karena bukan pasar anunya toh pasar rayanya jadi begitu jadi makan jatuh naseng. Ya, memang sebenarnya saya sudah beberapa bulan lalu tergelitik juga dengan hal itu, Bung Alil, karena saya menjadi saksi betul bahwa sejak saya lahir itu sudah pasar yang awalnya itu di Kuloso Eko Pasar Baru. Itu kan memang seperti itu. Alasannya dulu adalah karena kecamatan-kecamatan lain biar misalnya dia hari Senin dan di luar hari itu juga buka pasar. Sebenarnya bukan seperti itu karena penduduk yang di Kecamatan Baru saja ini kan sudah cukup, Bung Halil. Jadi dikasih dibuka saja bahwa pasar utama di Kabupaten Baru, pasar sentral ini adalah Senin sampai dengan hari Minggu, Bung Halil. Jadi mau Selasa, Kamis, baru Minggu baru rame itu soal lain. Tapi pada prinsipnya orang tidak lagi menunggu Selasa, Kamis dan Minggu untuk datang ke Pasar Baru karena mereka tahu bahwa Senin sampai itu pasti ramai, Bung Alil. Banyak penjual-penjual dari luar yang datang karena setiap hari kan. Itu kapan bedanya di pasar yang ada di sempat contoh di Sengkang Wajo di itu kan kalau kita belanja di situ kan diki maka beli grosir kan namanya itu kalau partai banyak. Iya. Kan biasa kalau pakaian-pakaian dibeli di situ di Sengkang di pasar Sengkang itu, di Toki kemudian barang-barangnya juga memang langsung dari Jawa saya lihat. Beda kita di Baru. Makassar mi lokemala barana. Di dulu itu Bung Alil ngambil di Parepare, ngambil di Makassar, tapi Parepare kan sekarang juga sama kondisi kita ini. Lesu di maksudnya juga. Redup juga pasar Lakes itu tidak seperti lagi dulu. Iya. Tapi saya kalau ke Sengkang marwala ada ramai, sama dengan sentral Makassar itu, maksudnya perputaran ekonomi di sana memang cukup bagus. Sehingga saya kadang berpikir ini setelah pensiun ini, mungkin ngopi aja, kita buka warkop aja di sana bisa hidup, karena memang dia punya budaya juga, budaya ngopi sama dengan sopeng apa dan sebagainya ya. Di sana orang itu kongko-kongko ngopi, ndak enak lah rasanya kalau memang dia mau ngobrol ketemu dengan orang, tidak ke kafe, tidak ke warkop seperti itu, Bung Alil. Dan kalau kita lihat di waktu pagi pasar itu, pagi sampai sore, Bung Alil,
ramenya luar biasa. Maksudnya rame bagaimana? Memang hampir macet itu di seputaran pasar, begitu ramenya. Jadi ada orang datang dari Sopeng, ada orang datang dari Sidrap, ada orang datang dari perbatasan Talomo ya, Bung Alil ya, untuk datang belanja di situ. Karena memang banyak juga orang-orang Sengkang yang sukses di Jakarta buka grosir di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu mereka barangnya langsung masuk ke Sengkang. Padahal kalau kita mau pikir ya, baru ini kan sudah punya pelabuhan. Pelabuhan artinya kalau dia mau ada pengusaha di sini mau grosir seperti itu kan bisa saja karena sudah ada transportasi laut. Cuma belum ada yang langsung ke Surabaya atau langsung ke Jakarta ya misalnya, Bung Alil ya. Seandainya itu pasti lebih murah kosnya dibandingkan dengan orang Sengkang karena dia harus menggunakan kendaraan lagi untuk sampai ke Sengkang. Kalau kita kan ngambil di pelabuhan saya sudah cukup. Ramai betul, Bung Alil. Ramai ya. Ini ada terhianati. Kalau bisa kakak bahas pelabuhan. Ada komentar ini dari Papua ini. Jadi nanti itu memang Bung Alil, semua harapan teman-teman yang mengikuti live kita akan catat semua. Dan kita akan bahas, jadi kayak pelabuhan misalnya, pelabuhan itu tidak tertutup kemungkinan kita akan bahas lagi kembali, meskipun sudah pernah kita bahas. Jadi begitu Bung Alil, sampai ada perubahan yang kita inginkan, bagaimana pelabuhan ini betul-betul bisa berfungsi sebagai mana yang kita harapkan, misalnya mulai dari persoalan tenaga kerja, mulai dari bagaimana pelabuhan ini bisa berfungsi untuk produk-produk kita, dari baru produk-produk pertanian, produksi pertanian ini bisa dibawa keluar, kemudian bagaimana rute dari pelabuhan ini bisa tidak hanya seperti sekarang ini ya, Bung Alil ya. Hanya beberapa daerah misalnya seperti apa ya, awu-awu itu cuma di Batu Licin dan sebagainya. Mungkin sudah saatnya harus ada yang rute ke Surabaya, ada langsung ke Balikpapan seperti itu. Iya, ini komennya, harapannya ini terhianati. Kapan kapal putih dari Papua bisa sandar di Gerongkong atau di mana di mana? Tapi ya sekali lagi semua tetap hitungannya pasti bisnis, Bung Alil. Sepanjang dia profit, menguntungkan pasti di pengusaha itu jian dia lihat. Nah kosaro pernah rekeng pasti dia lakukan. Kalau untuk sementara dia pikir masih berat, kalau lebih baik jalur Makassar atau Parepare ya mungkin seperti itu, Bung Ali. Haji Mirnawati, salam dari Papua. Oke, salam. Makasih banyak ini kita ucapkan terima kasih. Ini sudah banyak teman-teman dari Papua, ada Narina Bire tadi, ada dari ini luar biasa. Iya, ini ada Inara. Madani Toyir kapaku kampung ya. Iya, boleh. Iya. Ini anak kasir. Inara, salam dari Halmahera. Salam. Halmahera. Iya. Pada DC mana nih kapas suara-suaranya gitu kuda Bung Alil. Luar biasa ini acara kita ini sudah mulai diikuti oleh saudara-saudara kita yang ada di rantau, Bung Alil. Iya. Kemarin itu ada KKDB dari Samarinda, ada KKDB dari Marwali, luar biasa. Dan mereka sama-sama ingin melihat bagaimana daerah kita ini menjadi lebih maju, Bung Alil ya. Iya, makasih Om Malik. Ini kis-kisnya. Iya, ada Haji Bedu Solo. Ada juga salam dari Jakarta. Iya. Haji Bedu Solo ya. Kapan punya moto biasa terkenal ada Iya. Iya, katanya masih sangat dini. Enggak tahu apa masih sangat dini nih. Masih sangat dini, mungkin terkait dengan demo mahasiswa tadi. Oh iya. Iya, salam dari Nabire Papua Tengah. Oke, Satria. Maka jatuh aja itu tuh nako ada juga bagusnya kalau dari awal sudah ada seperti itu, Bung Alil. Karena itu kan maparingerang. Iya. Maparingerang mengingatkan kalau orang Makassar mengatakan ngurangi. Jadi ketika kita diberikan amanah, maka kita harus maringerang. Ngurangi kok. Kok dia mau maringerang, dia mau ngurangi, biasa gitu. Tak lupa. Kalau profesor kemarin yang hadir sebagai penceramah di Masjid Raya waktu kita Idul Fitri itu, dia selalu singgung itu. Pakku cara anak yang pemimpin nama sengerang.
Narko melok ko mas senger, taruh ko senge. Ayo kamu pakai Bung Alil betul narodi. Seperti itulah barangkali Bung Alil. Iya. Oke. Agak senang. Tapi izin bertanya. Bagaimana caranya agar penghasilan para pedagang di pasar bisa ditingkatkan? Iya. Nah, ditingkatkan. Ini ada siapa ini? Ubermensch. Kanjaasan Ubermensch. Iya. Angkatoni Inara. Apa kabar pasar PK Om Alil? Kalau saya salah Inara mulai dari kemarin ini Bung Alil. Iya. Masuk gabung sama kita. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini dari Papua. Dari Papua di. Iya. Apa kabar ini Papua ini? Mudah-mudahan di sana sukses ya. Ada teman saya kemarin itu di Taneteri aja Bung Alil. Iya. Seangkat kemarin jadi Korcamot tuh di pemilu legislatif untuk DPR RI. Bagus jualan-jualannya di minimarket kecil dia bikin di Ralla kan. Iya. Sekalinya saya telepon kemarin, saya bilang Kak bagaimana keadaan tak? Iya. Karena saya suruh distribusi bantuannya Pak NH kemarin. Iya. Bilang baik-baik Pak Ilham, cuma sekarang ini kayaknya mau kembali lagi ke Papua ini. Saya bilang kenapa mau kembali ke Papua? Sekarang tokonya sudah besar. Dia bilang ada masuk ini mini market, tidak tahu siapa dari Pelandro kata dari mana katanya. Kena betul dia dampak. Akhirnya berkurang omset. Terpaksa lesu sih kasih lo Papua. Jadi memang cek deme lo bagai-bagai. Jadi kau kasih tahu malompo ya, mau rasa sih. Akhirnya Bung Alil. Tapi lo agak kira-kira kau pakai. Apakah diratakan semua jualan atau maga? Ya karena tidak bisa juga memang dihalangi Bung Alil ketika orang mau berbisnis, membuka usaha. Jadi ya kembali lagi mungkin dia harus mencari saluran distribusi dari tangan pertama. Kalau produk ya Bung Alil supaya aja anda kena maleku beru langsung metro yang terkangi paling kuju panda misalnya seperti itu. Yang kedua mungkin ada pelayanan yang baik. Misalnya kan kalau beda 10 rupiah, beda 25 rupiah, 50 rupiah, kalau pelayanannya yang baik macam awan nih agak lain kantong-kantong kan senang orang. Jadi memang juga sumber daya manusia teman kita ini yang pedagang memang juga harus ditingkatkan Bung Alil. Seperti itu. Dilayani dengan baik. Iya, ini ada Saripudin ini. Saya orang Pangkep tapi suka dengan obrolan pagi baru ini. Wih, makasih banyak. Alhamdulillah. Aku karena tu tasidi mua maka dawu po jela dan kato sedih tu biasa maka bahagia lah ada kasih dengan ikut rumi deh. Iya. Apa? Kata maka ada Bung Alil makan jatuh sedih apa ada minggu kampungnya Pak Wadito mi mak bicara rogi aga bahasa Indonesia kakak Yang penting macamnya mak bicara rogi tes sama betuana. Apa bahaya tu mak bicara rogi kemat terus ada tes mak bicara rogi ada tes sebetuan. Seperti itu Bung Alil ya. Iya, Haji Badu Solo salam dari Jakarta aku kali nggak kasih di Jakarta tapi tepat atau malu pos di lo bayangkan apalagi Haji Badu Solo Bung Alil. Usaha kapan ya Bung Alil ya? Nolai Haji Badu Solo. Iya. Tapi izin bertanya. Ya muah itu pertanyaan. Ini ulang-ulangi kasih. Bagaimana caranya agar penghasilan para pedagang di pasar bisa ditingkatkan? Agak kira-kira. Yang perlu juga diperhatikan Bung Alil. Yang mempengaruhi orang belanjakan harga, kemudian pelayanan, kemudian memang tidak banyak dijual di luar kita Ji. Jadi itu juga sekarang harus dipelajari di online shop itu Bung Alil. Apa-apa aja yang menjadi yang sering dibelanja orang di online shop Bung Alil. Kalau sudah jangan kita jual karena mungkin dia lebih murah. Coba bayangkan online shop itu Bung Alil. Anak saya saja itu hanya mau beli pampers saja apa dan sebagainya sudah online shop. Jadi memang besar dampaknya. Jadi juallah barang-barang yang memang produk-produk yang memang tidak terlalu laris di online shop ya Bung Alil ya. Kemudian harganya bisa lebih murah, ditekan harganya lebih murah. Padahal kalau kita pikir online shop itu kan ada biaya kurir, ada biaya kiriman Bung Alil. Seperti itu. Dari itu pesangi mah tuh
laingi pesannya. Saya berapa kali kan pesan-pesan baju itu Bung Ali. Kalau saya lihat gambarnya kanja nasi senang letung hadir no let tamak kualeko. Iya. Belum lagi kualitasnya ada kekurangan dan kelebihannya. Ada kekurangan dan kelebihan. Belum tentu kita puas itu kalau kita pesan online, Bung Ali. Jadi sekarang ini pemerintah juga, karena itu donat kiringnya ke Omila. Donat gak itu? Iya. Donat lo. Manakah warna apa? Warna. Oh, aku kami tahu prioritas aku warna biru warna biru. Pada tuh kalau mungkin kelasnya Pak Haji Bedu Solo barangkali ini mungkin sudah level tinggi Pak, langsung saya lihat di atas poinnya. Makasih banyak nih Pak Haji Bedu Solo, ya makasih banyak. Terima kasih ini luar biasa. Mesonnya kompak Begitu Bung Halil kalau masalah itu Bung Halil. Iya, jadi ini ada pendapatnya Haji Bedu Solo. Pendapatan per kapita khususnya orang baru ditingkatkan. Cocok ya? Cocok ya itu. Iya. Pendapatan per kapita. Iya, pendapatan per kapita maksudnya Bung Halil, bagaimana caranya ini pemerintah berusaha supaya pendapatan per kapita masyarakat baru lebih meningkat. Kalau meningkat pendapatannya, meningkat juga belanjanya. Yang makir Bung Halil. Ya toh? Apa aja lo balancan aku dek nama bertambah pendapatannya. Ya kan seperti itu. Nah caranya itu. Hargana barangnya semakin hari semakin meningkat. Apalagi lo cuma lepet tahu mendri si matulinan barang-barangnya Bung. Lasunai. Laku tuh lasunai. Laku. Iya. Jadi seperti itu memang kita sependapat dengan teman-teman. Dan itu sebenarnya gampang sekali jadi ukur itu kemampuan daya beli melalui PDRB kita Bung Halil. Ya caranya. Produk domestik regional bruto ada rumusnya itu untuk mengetahui kemampuan daya beli masyarakat. Aku bansana kok padang itu ekonomi sih. Padang ke kupas saya nolai mah hitung-hitung apa kero. Nolai Bung Halil. Tapi Nesa mah bilangnya sarona maka menurungi omset biasa telumua pasar laku waju-waju anak-anak maka ku tas di mana ya kan begitu. Karena pasar juga kita ini pasar-pasar modern, pasar baru katakanlah ini dikelilingi juga dengan toko-toko besar yang ada di luar Bung Halil. Ada Mr. Day. Dah? Iya. Biasa kalau melipat kakak saat tahu kalau kami ku pasai aku kalau kayak ku Mr. Day. Padahal banyak orang yang tidak paham. Ada strategi marketing itu di toko-toko seperti itu yang kita tidak pahami. Jadi harus cermat ke juga irita pajolo iceki harga Bung Halil. Contoh, Anda pergi ke apalagi swalayan yang ada di depan Indomaret itu. Hanya punya lokal ini. Ajaknya tetap merek. Aja nadi, misalnya, kemudian ada di depan. Ada memang murah misalnya di tempat A, tetapi di tempat B memang mahal, tetapi ada juga di tempat B lebih murah dibandingkan produk juga yang ada. Karena itu kan substitusi namanya Bung Halil. Itulah kelebihannya kayak mart-mart seperti itu Bung Halil. Karena kita masuk belanja tujuan tak misalnya hanya beli rokok. Setelah masuk ke rokok dibawa anak kecil tak menuju ke kasir. Angka mainan. Banyak dijual-jual di situ yang lagi omsetnya banyak gula-gula apa malah nih anak koridor. Akhirnya kan bukan hanya rokok kita beli. Kita bawa istri kita jalan kemar tadinya kita hanya mau beli gula dengan terigu. Sampai di sana beli mie Indomie, beli mie dan sebagainya seperti itu. Padahal belum tentu harganya itu lebih murah dibandingkan dengan ada yang di pasar. Pada contoh rekena biasa ya. Melini kada masih empo. Iya, masih empo memang lihat contoh roti masih empo. Tapi pas ke yolona kasir pada tasnya makada angka kro gola-gola kemudian dengan mainan yang menarik anak-anak untuk beli. Makanya langsung mina jepuk. Wah. Si senewaja lah. Wah, 20.000. Nah gola-gola di sana. Ada PPN di situ langsung. Ya matona pati apa ku anak kota aku makarungan. Napa kasiri ke mesa pak kota ini nando kok mana nih apalagi lalu mi bawa ku tu yolona mana tu anu be ini ta mana ngir napa lak mana nih. Tapi mak jelo nih kada
Mati nih. Kalau si es krim bro. Iya. Kita sapa dulu teman-teman Iya, ini. kita Bung sapa Ali. dulu Sudah nih. ada Ibu Yushalia kita ini. Ini Endang Ja. Assalamualaikum, salam dari Papua juga bang. Wish. Oke, wih. Luar Endang biasa Ja. Papua ini. Iya iya. Kemudian salam dari Ternate, Rudi. Om Rudi nih. Iya. Ternate dia. Iya, Ternate. Haji Bedusol caranya bagaimana? Masukkan pabrik atau industri. Ini. Ini komentarnya Haji Bedusol. Iya. Cocok itu, cocok itu. Iya. Cocok. Ada Sugali nih, semangat pagi dalam salam dari Halmahera Selatan. Wah, salam juga. Iya. Bahasa sana sebenarnya di Era Bung Alil. Iya. Ada Ibu Yus juga. Selamat pagi Ibu Yus. Selamat welcome. Cuma sana di Gosumpang Binangai. Iya. Kan itu pada musim-musim ikan Bung Alil. Bahkan dulu itu orang dari Sinjahi, orang dari Pangkep itu datang ke Baru cari ikan. Begitu banyaknya potensi ikan kita. Iya. Kan tidak tertutup kemungkinan kalau ada industri mau masuk, investasi. Pertama bikin cold storage. Yang kedua, itu kan bisa di industri pengalengan Bung Alil. Pengalengan kayaknya ikan Pengalengan kaleng. Ikan kaleng. Ikan kaleng. Oh iya. Ya kan bisa sebenarnya seperti itu semua. Ini kan persoalan kreativitas pemimpin kita saja, OPD yang terkait untuk memikirkan itu Bung Alil. Apa kok Madari itu balai-balai gapo itu balai Agasnero yang kadang dibuat itu seperti pengalengan ikan itu Bang. Ya biam nih Bung Alil. Oh iya, apalagi kalau enggak dikeringkan. Tembak garong. Tembak. Iya. Aku ini kok kan ya Bu Mini kok katembang ya Bu Mi anu Agasnero doro. Lagi namanya lawak. Oh lawak. Oh iya lawak. Iya ini Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Luwu Timur. Luwu Timur ini Bang Ilo. Iya. Pak ini saling apa ini? Paling kalau ada minian 2 orang kata saya. Kalau ada minian 2 orang, solusi untuk kemajuan UMKM baru pasti terjamin. Cuma perlu wadah. Oh iya. Assalamualaikum Kak Alil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ini bakuan ini. Caranya dimasukkan Pak Haji bagaimana? Wah, ini tadi komentarnya. Tadi kan dia bilang Pak Haji bilang kasih masuk industri di Kabupaten Baru. Caranya dimasukkan Pak Haji bagaimana? Itu tadi dari pemimpin. Kata tuh ya cocok kayak Yushalia. Terumbu karang di Baru sudah rusak akibat bom. ya wasing nih bom bali mi bom hagan katoga balik bom terumbu karang. Lenyak balik awe na capuk mana dasar-dasar ikan biar ikan kecil telur-telur ikan habis semakin bahaya tidak ada terumbu karang. Bukan cuma bom agak senai pukat harimau. Pukat harimau. Iya. Agak senai. Kita nanti akan bicara khusus juga itu Bung Ali. Ketika kita bicara sektor perikanan, bagaimana menjaga semua itu, lalu apa peran pihak-pihak terkait itu Bung Ali. Apa madane kesediku balewawu itu balewawu nakirako Bung Ali. Iya. Peje-pejena tuh. Rakot 1 hari 2-3 harinya pasti Andre Sokok mele. Masih Pak Meto. Iya. Kabura tarasa biasa ki gamandre balerako wau. Cece. Nah ya tuh. Biasa mah Ijoja Ijoja mi bawang Ijoja lepo isen to Ijoja iya waduh aja nata kada tas sikaji Andre iko na bawa cedek kornian Muhammad mapa itu biasa balai anu balai kuboto balai rakuboto iya wah si Pak ne itu tuh kada terang beta cedek kasih ku tomato atar romero Pak mata mau bedoi kan nah luar biasa kita makan yang sudah enak sekali sudah itu iya ada komentarnya ini Inara megangi Pak Balue sekarang apa ngelie cocok iya megangi Pak Balue iya kasih Mapada nih contohnya ke alun-alun. Boleh kak bilangi wani kami itu kira-kira 30-40 koridor kontainer. Nah ya lo ke alun-alun ke ini nolak apa dia negara 40 tahun Bang. Jadi 3 nih kira-kira. Yang kedua pada balu-balu hampir rata-rata sama. Seandainya berbeda diatur di situ bahwa diupayakan ini semua kontainer yang mau ini masing-masing berbeda. Ada paleko iti, ada ayam goreng, ada ikan bakar
misalnya ada khusus jus, ada khusus pisang goreng. Iya. Jadi kalau ya mau makan pisang goreng ya pasti sudah ada tempatnya kan seperti itu Bung Ali. Iya, Tapi pada mana jus mater orang letu cap Iya pala iya jadi. iya. Ma para lu to ka Tergantung sama pangiriano di ibeda-beda ke meto di kada iya he. Mestinya sebenarnya kalau seperti itu Bung Ali harus. Maka Kalau di dia- Makassar kan seperti itu, sudah iya. beda-beda. Bung Ali. Iya. Contohnya di anu di pasar aga apa sih pasar aga apa sih ku jalan anu nai Jalan nggak kan? adiakse loka Pasar Segar. iya pasar segara. Iya, begitu. Ramai itu Bung Ali Iya, di situ. ramai. Apalagi kalau malam, tempat kongkong-kongkongnya napeng kata Iya, iya, musik-musik agak toh. Iya. Ada live musik kalau malam. Ya di kalau tamak ke kualung-alung. Ada kata pemasini sini bame. Iya. Angke na bilang Ibu Yus ini rumus tinggi itu alil. Agak situ. Rumus tinggi rona sengona hitung-hitungan. Iya pasar ramai kalau bulan baru. Karena yang masuk belanja ASN setelah itu lesumi. Cocok. Iya iya iya. Ya iya. Iya kemudian Kata ona sedin ro Iya. bosku rodoro Pak Ahyar iya Pak Ahyar. Kalau ada Apa ini dua kabar orang. Deko pindah? Alhamdulillah aman. Iya, alhamdulillah. Hmm. Iya, itu kita bilang tadi kalau ada ini dua orang solusi untuk kemajuan UMKM baru pasti terjamin. Cuma Iya. perlu wadah. Iya, mau foto seding nyawa itu ku Bang Alil kumakir. Iya. Iya, Ahmad Akil. Salam dari Labota. Morowali Kanda. Oke. Bede Morowali. Ya reo iko kuang kalinga Iya. ya Morowali man. mage. Tak pemakadaman ka seding bo hebat sir atau berurong ka Iya. Morowali Pak. Iya. Sange ko yang kalinga gaji nang gote kuraro mau tandre mana Bung Alil dia. Iya, iya. Nah, Tapi ini engkau tuh biasa Iya. kontek makada kok kira kayak itu di Morowali seperti ini kadanya susahnya Iya. ini. ternyata Kan begitu, kita Bung Alil, ya. apa kok kita video-video na, Nah, mega masolang anu, lalang. agar mega masalah lah nanti. Iya. Wah, sengir rumah. Ya narono kada Bupati na Morowali, Iya. manyamalada nyawa to Jakarta to pole-pole. Iya. Bayangkan itu berapa triliun dia punya penghasilan dikirim semua ke Jakarta, Iya. capa-capa. Nami naruntu Morowali untuk membangun. Iya kan? Padahal sumber daya alamnya ada di sana Bung Alil. Cocok Iya. juga sebenarnya. Iya, Harus iya, diadvokasi sebenarnya itu Bung Alil. Iya. Sama dengan Papua lah misalnya. Iya. Sekian persen dari total penghasilan yang ada dikembalikan kembali ke daerah. Seperti Iya. itu. Atau misalnya perusahaan A keuntungannya laba yang didapat selama 1 tahun sekian mestinya sekian persen dikembalikan supaya digunakan lagi oleh daerah dalam bentuk dikelola dalam bentuk APBD atau APBD provinsi. Bung Alil. Iya. Ini Ibu Yus, sekarang orang baru datangkan ikan dari Sinjai. Iya. Nah, ya terus. Apa biasa Maderi sending? tokor. Iya, maderi apa biasa tuh Sinjai ya? Engkau biasa pensna iga selalu dengar radio di kapalnya toh. Maka Yeah. engkau politik ke kede saya orang Sinjai tapi saya cari ikan dia no. Ataukah di baru atau menjual ikan kakak. Oh Iya. iya. Yang jelas Bung Alil nak Iya. waktu cara ketengi Iya. balik polem itu saliwat tama. Oh, Nak kotanya makro boleh dia. pole pendra bahkan biasa ada dari Papua masuk ikan di baru kalau musim cara keteng ya Bung Iya Alil. iya. Itu artinya apa? Iya. Kita tidak punya cold storage. Jadi Iya. pada saat produksi ikan kita banyak, dek gagal yang nerima nampung. Iya, Karena iya, cold storage itu Bung Alil, Iya. untuk 1 bulan itu Iya. lebih bahkan lebih masih rasanya itu ikan masih bagus Bung Alil. Yang penting Makanya sih. rata-rata. Mudah-mudahan ini ya cold storage itu Bung Alil. Iya, iya, Mudah-mudahan ini Kopdes Merah Putih ini Bung Alil Iya. di Kelurahan Sumpang nanti ini bisa mengadakan itu cold storage itu Iya, Bung iya, Alil. iya. Apa Yang punya di baru ini kan baru Haji Jari yang Sumpang itu Bung Alil yang membeli ikan-ikan dari luar Sulawesi Selatan, Oh, Sulawesi Selatan iya, bahkan iya. di luar Sulawesi untuk dikirim ke perusahaan-perusahaan dan diekspor lagi kembali kayak ikan bolu apa dan sebagainya. Iya, Makanya terus jamangnya sebenarnya. Iya. Bung Alil. Tapi kalau ada nanti ini yang diinisiasi ini Kopdes, luar biasa itu. Luar biasa nih Bung Iya, Alil. iya. Artinya waktu cara ketengi masuk ibale nape na pesu tahu pale kolsteres apa na balu bale. Seperti ikan tongkol, ikan cakala, ikan tuna apa dan sebagainya itu ikan. Iya. Kan Ikan-ikan detona yang- aku mega nih stok berarti detona nu sulit lah dan pasti na balukangnya Pak. Iya, seperti itu. Iya. Ada banca. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Banca oleh sementara memancing di tengah laut lagi nih bro. Oh. Lama tidak pernah live lagi. Iya. Ini siapa-siapa? Ada Om Alil, apa itu penataan penjual di pasar PK juga butuh perhatian khusus. Penataan. Ini gaya kak mentaji kepala pasar aku tanete Bung Alil. Haji Kamaluddin. Haji Kamaluddin itu tanah mana papa politik mana ya kak mentaji kepala pasar. Aku pak politik ya kak mantaji kepala pasar pengalih engkau dilematisnya di sisi dia mau bertindak tegas untuk melakukan penataan dan di sisi lain dia berpikir matau isalai apa engkau mana ngorientasinya politik kan begitu Bung Alil. Contoh misalnya dulu, kenapa pasar sentral di Makassar itu selalu dibiarkan seperti itu dulu kan selalu diribut-ributkan kumuh, semraut, apa dan sebagainya. Karena orang tidak berani karena di situ ribuan pedagang, maka ribuan kali keluarganya kali dia lalai agak suara makro sebenarnya makro nih. Jadi mestinya yang dikasih kepercayaan untuk mengelola pasar itu adalah orang yang memang punya independensi, tidak ada kepentingan-kepentingan lain kecuali betul-betul dia bisa profesional untuk bertugas di pasar Bung Ali. Kalau misalnya Pak Kamil kalau saya tidak salah di PKS barangkali ya Rono. Oh iya. Mau atangnya itu. Pasti akademi anu nih. Iya. Ada nih komen. Terumbu karang di Baru sudah rusak. Maku gak? Oh iya Bung Halil. Jadi memang ada juga persoalan memang di perikanan kita Bung Halil karena sudah diambil alih semuanya oleh provinsi. Jadi baru ini perikanannya tidak tahu bagaimana lagi. Jadi setiap ada dulu kan kita ada program-program misalnya bantuan pemerintah daerah buat katinting, mesin katinting. Itu semuanya sekarang kan sudah provinsi semua yang punya itu Bung Alil. Tidak ada lagi kewenangan daerah di situ. Bahkan saya dengar kemarin itu bagaimana itu pulau Panikiang dikelola dan dimanage dengan baik supaya menjadi dia objek pariwisata, dibuatkan tempat penyeberangan seperti dengan Kayangan, baru dibuatlah beberapa tempat-tempat yang menarik karena di sana itu bisa jadi ekowisata misalnya ada tempat tempat kelelawar ya Bung Alil ya sejak ada pulau itu sampai sekarang tidak pernah habis. Kemudian ada bangau, kemudian ada beberapa jenis-jenis burung yang ada dari Australia yang hijrah untuk sementara luar biasa Bung. Belum lagi dia sebagai lahan itu mangrove untuk belajar bakau. Tapi makanya Bung Alil. Apa provinsi sih gak punya kewenangan? Jadi ada lagi Haji Bedu Solo bergabung. Kota Mas seding Haji Bedu Solo bergabung. Apa Molopo seding nyawai Bung Alil? Maku gak? Apa proginala donat luar biasa nih Haji Bedu Solo dan masukannya tadi bagus. Hadirkan industri masuk ke Baru kalau mau pasar itu bergairah Bung Alil. Baik. Sambil saya bacakan dulu komen-komen. Sabar Ki Ibu Nur. Bu Nur Sulawesi Barat, sabar Ki. Insya Allah nanti saya live kalau malam itu saya live. Iya. Dan itu kah pemangkalinga kasih sadaku makelon. Oh, maku ga? Iya. Ini saudara saya yang ada di Sulawesi Barat ini Pasang Kayu. Oh iya. Iya. Kita bacakan dulu nih komen-komen. Ini makasih banyak yang sudah kirimkan gift ini. Iya. Jadi yang sudah jangan lupa juga ini tap layar tadi ya supaya banyak menonton ya supaya bertambah penontonnya atau peminatnya ini acara karena ini engkau masukkan anggota emang kada manu anu kisah ditama ku komal tak komele ko berulang pagi apa to anu mana kur kada dia apa menjadi biasa-biasa saja kok dia kalau bisa Indonesia bicara gini. Di sini pokoknya Loki mah bahasa ugi ya cocok to mah enggak ada masalah. Tidak masalah. Jadi bagus juga memang itu nanti dibahas itu masalah perikanan terumbu karang itu apalagi kan baca nih satu baca masalah pemboman ku si bapuga harimau. Iya. Satu sekarang itu Pak, satu aja. Makasih mau baca. Yang harus dianu sebenarnya itu yang ini, yang Bumi Mitra Hijau. Makanya sih ruput aja mau tepos na belapa tapai obi ama gimana ke polisi ya na duka ngama. Enggak Pak, nah memang kenyataannya begitu mereka kan bawa wabah. Wabah magai? Iya.
Kalau pembakarannya itu Pak sekarang itu di Garongkong udang cani atau udang putih orang pelihara setengah mati berkembang. Kenapa bisa? Dampaknya kan Iya, iya. abunya. Hmm. Abu sama limbah air. Oh. Hmm. Karena itu kan limbah medis. Iya. Oh, enggak mau pakai rumahku ke Garongkong. Wah, kalau mak bakar Pak ndak bisa ki ambil baunya busuk. Oh. Ku ya ruko sek de bolana biasa popi yang almarhum. Bukan. Lure kalau di situ. Yang jalur 2 yang menuju ke pelabuhan. Ada ke pembakaran di situ? Ada di situ. Itu kan bumi Ada. Itu limbah medis Limbah di medis. situ Iya, iya. yang dikelola. Oh, Mitra Hijau yang perusahaan itu. Iya, betul. Iya, iya. Makanya dari dulu ini sebenarnya saya mau bahasakan ini barang sebenarnya dari dulu. Iya, iya. Karena dampaknya sudah jelek sekali. Kalau Agak pagi, pengaruh nero. Nah, lari lo ya mimita agak nasenar dulu. iya memang Pak. Karena tapi lapor, nah? hasil debunya itu, hasil pembakarannya itu anunya dibilang asapnya itu lari turun ke empang. Oh. Kalau pagi Pak, empangnya Pangabu sekarang baru-baru saya tebar itu gagal. Sudah enggak pernah sudah berhasil. Gagal terus. Karena pengaruh dampak debunya itu turun ke air empang. Iya. Kata dia. Terus informasi. Ya, Cocok, orang situ cocok. sudah pernah saya suruh demo Iya. dan mereka tidak mau karena ada salah satu dari keluarganya mereka itu kerja di situ. Itulah jadi permasalahannya sekarang. Kang Ero demo kan persoalan terakhir ya itu. Sebenarnya, Bagaimana Iya. Bu Yus? sebenarnya kalau kita lihat itu Mitra Hijau itu kan harus ada jarak Iya. berapa ratus kilometer itu dari rumah penduduk. Itu satu. Betul. Ribuan sih sebenarnya. Iya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang itu, ini kan seperti yang disebutkan itu Banca, kan situ banyak empang, masih banyak sekali empang di situ. Iya. Jadi Iya. dampak Sama lingkungan pemukiman. yang dia timbulkan itu terlalu banyak sebenarnya kerusakan. Lagi-lagi di sini siapa yang pemberi izin sebenarnya? Ya kan? Itu yang harus kita tinjau juga. Karena kenapa? Itu kan sebelum berdiri apakah itu sebenarnya sebelum berdiri itu Mitra Hijau di situ itu harus ada orang dari lingkungan hidup yang turun untuk melihat bagaimana ini sebenarnya. Nah, ini yang kita tidak tahu sebenarnya posisinya. Iya. Kalau kita bicara tentang dampak dari Iya. limbah medis ini, sangat luar biasa itu. Iya. Iya. Nah, ini yang memang krusial sebenarnya itu Mitra Hijau juga di situ, gitu. Seperti itu, Bang. Iya. Tahan Ki dulu. Saya bacakan dulu ini komen-komen. Apa ide Muhammad Tosim atau alil komikal ada komentar yang baca ke Pak Pambola benek Iya. Iya, Om Alil, penataan penjual di pasar PKI juga butuh perhatian khusus. Ini Inara. Iya. Nanti kita kalau bisa sebentar kita survei kapan hari pasar di sana Kak Bung Alil? Ada Ahad, kemudian Rabu. Oh, ini hari. Rabu. Ini hari? Iya. Ya sebentar Rabu. setelah saya live saya mau pergi jalan-jalan. Iya. Kalau perlu saya jemput ya kita pergi lihat di situ bagaimana memang kondisi yang sebenarnya. Jadi kita juga ini supaya tidak hanya sekedar ini Bung Alil, memang harus turun ke lapangan juga Bung Alil. Iya. Meskipun tidak ada operasional masing-masing ya kita turun saja. Yang namanya pengabdian masyarakat toh. Iya, Bagaimana Bu Yus? iya. Kecuali nanti kalau ada sponsor seperti Haji Bedo Solo tadi yang setiap hari kirim donat pagi-pagi ya nggak apa-apa. Iya, ada Andi Sunraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Komandan. wabarakatuh. Iya. Kemudian katanya pasar modern, tapi kenyataannya sekarang jauh dari modern. Wah. Pasar tradisional mereka situ. Iya. Weh, makasih banyak. Agak sih ini. Ronang Kabalombal. Iya. Dari Agak Bung Alil. Hah? Apa tadi itu? Dari Haji Baru Bedu ulang Solo. tahu, Ki. Oh, selamat ulang tahun. Pak Haji Bedu Solo lagi. Iya, Haji Bedu Solo. Iya. Kasih Luar banyak. biasa memang ini. Iya. Kirimkan Kak juga. Kirangking juga bedeng Ibu Yusdali ya. Iya. Iya. Makadai Andi Sunro makadai ke. Iya Pak jaga pasak PKI.
Nako demo bampa dek itu nulis tertib nako pasa. Nah senge ada mantan salah satu pejabat dulu yang pernah ngomong ke saya Bung Alil. Itu anak sekompang tadi kepala pasa tahu Engkau tahu apa aja itu preman-preman atau aku dia gagap preman tadi kepala pasa. Ya naruh ke dia aja apa politik pantaji kepala pasa. Tapi dia besok makada magatosi pendapatnya ya. Apa itu politik? Apalagi kalau mau bicara pantu ya kasih. Nah tu landai itu. Nah taman ni regen-regen aku tu siaga Pak Balu ke pasar. Identifikasi ni siaga mantu dapil sedik ku siaga dapil. Itu dia mana nak diri atin. Itu kan kepala pasar, menjadi kepala pasar itu semua titipan dengan tim sukses. Kalau yang di PKS tahu sekali itu agak sih bunga-bunga. Iya. Ini sebenarnya banyak yang mengeluh penjual yang tinggal di bagian atas, cuman mereka takut untuk bersuara. Oh ya ya. Nah, yang ini yang lantai 2 di lantai 2 itu pasar PK itu kan 2 lantai itu Om Ilo. Ada komentarnya Haji Bedu Solo itu Buyus saya. Ada mi Buyus. Ya. Ini gak aja penasaran Kak juga sama Haji Bedu Solo ini. Ini saya khawatirkan ini Haji Bedu Solo. Dipanggil Haji Irfan 88. Ay bukan ini. Yang punya Haji Bedu Solo ini yang punya mobil apa dulu namanya itu Haji Bedu Solo dulu. Iya Haji Bedu Solo. Siapapun dia kalau niatnya baik memberikan hadiah kita terima kasih. Apalagi ya kita luar biasa. Ibu Nur care dengan acara ini sebenarnya. Iya. Ibu Nur jadi penonton dulu. Tidak ada mi live Bang Suara Hati. Wah ada tahu tadi malam. Kalau tuh penggemar aku makin lagu nostalgia lah nostalgia kak. Itu saya tidak tahu itu kalau pasar Tanete itu sama barangkali dengan pasar Pelandro ya. Itu dana pinjam dulu loans dari waktu periodenya baru menjadi bupati. Termasuk gak dari Bank Dunia juga gitu pinjaman itu. Dan itu luar biasa itu bunganya harus dibayar oleh pemerintah daerah itu setiap tahun itu. Tidak tahu sudah lunaskah itu atau bagaimana? Belum. Oh belum pi. Dan long itu dana jangka panjang itu boleh itu dan beban juga buat APBD kita itu kan itu harus dibayar. Sementara yang menjual itu kesadek, oleh mahkamah aja, oleh mahkamah jaringnya. Itu diberikan kebijakan saja itu untuk. Ada Eki Alia ini. Assalamualaikum Papua hadir. Waalaikumsalam. Wah ini banyak dari Papua ini. Tamu kita pagi ini. Ada Ahmad Akil. Mungkin Pemda Baru bisa memfasilitasi anak-anak Barui untuk pengambilan sertifikat K3 Kanda. Oh. Iya. Ini harapannya ini teman kita Ahmad Akil ini. Iya, supaya mungkin Pemda ini memfasilitasi anak-anak baru untuk pengambilan sertifikat K3. Cocok ya tuh, Bu. Cocok. Iya. Di sebenarnya Bung Alil ini acara apa ya? Kang Katone skeptis makeda makritik mi bawa. Tidak juga Bung Alil. Ini banyak manfaatnya kalau memang mau diambil manfaatnya. Sama seperti hari ini. Aja nata lo ke DPR barangkali kada agak tu aspirasi nama serai. Kok nih bawang barangkali nggak salah. Senin sampai dengan Kamis. Nah kita tahu apa undang-undangnya warga baru baik yang ada di baru maupun yang ada di rantau Bung Alil kan seperti itu. Betul. Iya, kita sapa dulu ini. Ada Inara. Assalamualaikum. Iya. Arwani paling ya Inara wasap Tony mat putrai. Iya. Pada PDP anu tak HP tak supaya menesai sak data. Iya. Silakan, magai ku pasak PK, magai. Terkait di PK ini Bung Ali. Iya. Ini penataannya ini sangat amburadul saya lihat ini. Apalagi yang dekat apalagi namanya istilahnya penjual itu biar bukan tempatnya ada tempati juga. Ada kan izin dari kepala pasar gitu. Tidak mungkin dia menempati tempat tanpa izin. Tangga apa sehingga kemudian pembeli itu aksesnya untuk membeli itu sangat sempit begitu. Iya, penataan. Apa model itu aja kutu engkau pendapatan lain-lain kepala pasar itu yang menjadi pertanyaan sekarang Bung Milo karena kita tidak tahu pendapatannya itu apakah masuk ke daerah atau ke kantong pribadi.
Engkatona lecet-lecet tuh. Iya, iya. Akhirnya Iya. yang di atas itu kan Iya. pembayarannya beda sama yang di bawah. Kemudian bahan jualannya sama. Akhirnya pembeli yang mungkin yang pembeli yang mayoritas pembeli yang hari-harian, misalnya tomat 1 liter 1 kilo atau apa, sehingga dia tidak naik lagi ke atas karena sudah ada yang dibawa, karena jualan yang dibawa sama yang di atas sama. Sama apalagi nako yang tomato ma pedin untuk na bansaku ya deno lemen re kulante dua. Lebih kulante saya di manrasa di manganga di lantai 2 di cocok tuh ya. Iya. Itulah Pak, itulah yang menjadi problem. Itu sudah lama itu sebenarnya. Iya. Karena pada saat saya beraktivitas di pasar PKI pernah saya menghadap ke kepala pasar. Iya. Tapi tidak ada respon, malahan tambah jadi bangunannya di bawah. Iya. Kepala pasar lama ya. Tapi baru maku kue. Iya, masih lama itu Oh, Pak, masih bukan yang lama. baru. Oh iya. Kalau yang baru kan masih tahap apalagi namanya pembenahan. Uji coba. Iya. Tapi yang baru ada mega uji gebrakan. Kita praktisi langsung kayak ini Inara, maksudnya kita di pasar. Iya Pak. Kebetulan ada kios mertua di atas. Cuman pada dulu waktu saya masih aktif di situ, ketika mau Lebaran, saya menjual itu pagi sampai sore itu tidak pernah duduk. Tapi pada saat saya kemarin jalan-jalan ke pasar waktu Lebaran ini, alhamdulillah tidak ada sama sekali, kayak bukan mau hari Lebaran yang di atas, cuma yang di bawah yang ramai. Iya. Perlu dipikirkan itu. Solusinya gampang gitu sebenarnya kalau menurut saya, kalau kepala pasarnya menangkap itu. Iya, begini Bung Ilo. Dulu awalnya itu kan di bagian bawah itu cuma penjual buah. Iya. Penjual buah. Kalau penjual rampai itu memang di bagian atas. Lambat laun akhirnya ada diubah. Ya begitulah mungkin. Kasih kebijakan si kepala pasar ya Lobi. Ya Nero. Iya. Sebenarnya harus ada penataan yang baik. Penataan yang baik sehingga seperti penjual kain misalnya itu harus seperti itu. Kalau rempah-rempah itu cocoknya memang di bawah. Artinya kalau memang tidak bisa dihilangkan itu yang di bawah, lebih baik kita akhirnya kepala pasar ambil tindakan untuk menata ulang kembali yang di bagian bawah, seluruh penjual rempah yang di bagian atas diturunkan sehingga terjadi rasa keadilan di situ Pak. Oh iya. Oke. Malam pesenai di pembahasan itu. langsung ini masuk Pak Malik. Iya Pak Malik langsung masuk Pak Malik. Iya. Komentar tak? Iya. Sekarang dirubah. Iya. Iya, malam pesenai pembahasan ini. Jadi begini. Iya. Saya kira di baru ini saya katakan mulai dari gunung, daratan, ada Sugali ini, Sugali semua. Luar biasa dianya. Naik kasih ki kopi. Lanjut. Bicara nih turun yang kali itu Malik. Jadi rusak. Kalau saya sih menilai mulai dari gunungnya, daratnya, lautnya rusak semua. Apalagi kalau pasar. Saya bilang kalau pasar itu ini yang kepala pasar yang baru ini jangan berpikir semudah membalikkan telapak tangan untuk merubah di dalam itu. Tidak segampang itu. Jadi saya kira dia perlu kehati-hatian dan perlu kecermatan untuk melihat kondisi di pasar itu. Kemudian terkait terumbu karang, saya kira kita ini sudah cukup lama kita membiarkan orang-orang merusak. Bayangkan saja, jangankan terumbu karang di Pulau Baki itu dulu. Pulau Baki itu atas penelitian Unhas, itu Pulau Baki itu indah sekali itu terumbu karang di sana. Tapi sekarang tidak ada lagi, rusak. Karena itu tadi perusak dibiarkan. Nah, kemudian pantai kita itu
hutan mangrove yang ada di pantai-pantai kita ini kan dibiarkan dirusak oleh perusahaan-perusahaan. Iya. Siapa yang tidak ada yang bisa melawan ketika kita protes. Ini persoalan. Ini kan persoalan. Semua begitu mudah mendapatkan izin lingkungan, AMDAL. Ini semua perusahaan-perusahaan yang ada di Bari ini kok begitu mudah mendapatkan AMDAL itu. Saya kira kalau AMDAL kan ini perlu kajian yang matang. Harus ada orang yang betul-betul memahami tentang lingkungan itu. Bisa tidak didirikan perusahaan di sini. Termasuk tadi Ibu Yus bahwa harus kita lihat jarak dari perusahaan itu dengan pemukiman. Kan semua ada aturannya. Ini semua dilanggar. Siapa yang melanggar? Ya, saya bisa katakan ya pemerintah, karena tidak ada yang bisa memberikan izin kecuali pemerintah, kan begitu. Betul. Jadi saya kira ini perlu memang kita cermati dan perlu kita tidak diam lagi melihat itu. Kalau perlu kita turun. Saya pernah dikejar ya. Saya pernah dikejar oleh 4 orang polisi. Polisi intel katanya dari Polda, gara-gara saya memberitakan terkait bom ikan. Saya beritakan terkait bom ikan. Lalu tiba-tiba saya ditelepon. Apa kapasitasmu kau? Beritakan itu. Saya dikejar itu sampai saya dicari di Baru. Saya wartawan. Dia tahu saya wartawan. Dia bilang, kenapa bisa kau tahu? Kau tidak pernah turun katanya ke laut. Kenapa bisa tahu bahwa banyak bom ikan? Saya bilang di belakang rumah saya ini kalau malam itu sampai 10 kali 15 kali meletus. Ini kan di pinggir laut. Meletus. Makanya saya bilang ada pembom ikan di laut. Kenapa dibiarkan? Ya tapi saya nggak tahu pada saat itu kenapa saya dicari. Tapi akhirnya ya kami coba melayani, akhirnya bisa ketemu konsepnya. Ya saya kira kesalahpahaman itu ya dia kira saya ini tidak tahu persis, padahal saya ini di belakang rumah itu meletus terus. Jadi ini memang perlu. Ini perlu kita punya sikap. Orang Baru ini tidak boleh lengah lagi. Tidak boleh loyo ya. Ini harus bersatu. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke. Makasih banyak ini Pak Malik. Kalau kita menanggapi nih Pak Malik ini, kita dengar tadi penyampaiannya, mulai dari tentang pasar. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi aku kalau pasar itu seperti itu. Iya. Sebelum kita komentari Om Ilo, saya bacakan ini. Ini Haji Bedu Solo, biar seimbang ngobrolnya, hadirkan Ki juga perwakilan dari pemerintah. Betul ini. Jadi sebenarnya begini, Bung Alil, kita ini tidak tertutup bagi siapa saja yang ingin bergabung. Apalagi kan setiap ini kan hari ini kebetulan tidak ada tema, kita ngobrol bebas saja apa yang kita bisa tangkap dan apa yang berkembang dari teman-teman atau dari yang hadir di dalam komal kita di pagi hari ini. Jadi misalnya kalau kita membahas, contoh misalnya kita coba kemarin, kita ingin ini berapa kali sudah tertunda ini Bung Alil, sekedar informasi bahwa kita sebenarnya sudah mau membahas tentang pertanian. Kalau berbicara pertanian kan sudah masuk di situ peternakan, masuk sudah perkebunan dan sebagainya. Tapi setelah dikonfirmasi terus pejabat yang bersangkutan kepala dinas, belum ada kesediaan sampai hari ini Bung Alil. Belum. Nanti kita hubungi lagi. Siapa tahu Melok hubungi kembali Pak Sibuto. Tetapi sebenarnya kalau dia merasa ada responsibility, ada tanggung jawab, dia merasa berhak untuk memberikan informasi yang seimbang, masuk aja di sini. Oh iya, bisa langsung. Bebas. Iya. Masuk. Ini room ini milik kita semuanya. Jadi silahkan masuk, silahkan berkomentar. Apapun yang menjadi topik, kalau menurut teman-teman ini kan
diskusi ini menjadi enak kalau ada pro dan kontra sebenarnya. Saya suka kalau ada pro dan kontra kan seperti itu. Kemudian ada yang mengkonfirmasi, ada yang mengklarifikasi, itu asik itu sebenarnya. Bahkan kita sudah butuh sebenarnya notulen ini untuk mencatat semua apa menjadi pembicaraan ini. Yang mana yang urgent nanti untuk kita RDP misalnya dengan DPR, ataukah dikomunikasikan dengan pengambil kekuasaan misalnya seperti itu, Bung Galil. Oke. Ada di bawah saat itu ya, bagus komentarnya. Ada dulu tahu. Iya, Mukminin ini turun semua saja. Wih, siapa nih? Nah, ada yang paling bawah. Iya. Maksudnya Pak Balubali on Arul di bawah semua menjual kapan? Oh iya. Arul, kalau saya tadi terkait pasar PK itu Bung Galil, itu kan tadi sudah disampaikan juga Bu Yus dan Om Malik bahwa bagaimana caranya itu orang yang barang dagangan yang dijual di lantai 1 jangan sama dengan di lantai 2. Sehingga ketika orang mau membeli barang sesuatu yang memang harus ada di lantai 2, maka mereka naik di lantai 2. Kalau barang yang sama di lantai 1 ada di lantai 2, itu sudah tidak bisa. Coba lihat kita kalau kita datang ke mall-mall itu Bung Galil. Lantai 1, lantai 2 beda Bung Galil. Seperti itu, misalnya lantai 3 makanan-makanan, kuliner, lantai kedua baju, lantai ke-1 misalnya aksesoris, apa kan begitu Bung Galil. Mestinya ditata seperti itu lagi. Dan jangan ada lagi kebijakan-kebijakan, karena terkadang kebijakan-kebijakan itu kalau di lobi, nah disitulah biasa ada sesuatu di balik itu Bung Galil. Iya. Harus tegas. Arul, pada intinya siapa yang punya kuasa dan ada uang pasti ada jalan. Engkau toh agar jadi tahun 2000. Jadi kalau pemerintah ini ya deh. Jadi kalau baru kalau begini. Iya. Jadi kalau pemerintah yang salah, jadi pemerintah sekarang atau pemerintah yang lama. Nah, ini. Iya, siapa ini? Arung bahasane. Jadi sebenarnya kita tidak ingin ada dikotomi bahwa siapa yang salah, siapa yang jelas ada kesempatan kita untuk memperbaiki sekarang ini Bung Galil. Iya. Sekarang kita menata, apalagi kan sekarang baru berkeadilan, baru apalagi itu? Baru cepat, baru sejahtera. Sejahtera lebih cepat, baru semakin tertata ya. Tata mulai dari sekarang kita ingin lihat itu bagaimana konsep tertata itu Bung. Dari tahun 2001 memang sampai sekarang letusan di Laut Baru itu sering terjadi. Jadi memang harus disikap. Sudah lama sebenarnya itu Bung Galil. Tetapi yang harus sebenarnya juga ikut yang merasakan langsung dampaknya. Yang merasakan langsung dampaknya itu kan para nelayan-nelayan lokal kita yang ada di Baru Bung Galil. Mereka harus menjadi agen utama dulu untuk kembali lagi memprotes itu, kan mereka kena dampaknya. Contoh misalnya ikan awu-awu. Tiba-tiba tidak ada lagi, tidak pernah. Dulu kan Pancara dikenal brandnya itu sebagai ikan awu-awu. Dia kan paling merasakan dampaknya itu. Mereka demo, mereka datang ke DPR minta supaya bagaimana caranya itu betul-betul diawasi, koordinasi dengan Polres, koordinasi dengan polisi laut dan sebagainya supaya ada tindakan Bung Galil. Tapi saya dengar juga operasionalnya juga itu polisi laut, apakah namanya itu terlalu besar juga ketika dia turun ke laut, jadi kembali lagi persoalan anggaran Bung Galil. Polo air. Polo air. Angkatan laut barangkali kalau di situ ya apa? Polo air. Polo air. Angkatan laut. Nasi di kapal anak korong kampang kapal anak korong 3 banca. Ada aja 3. Permasalahannya mesin besar semua Pak. Jadi kalau mereka mau keluar, kalau satu drum itu tidak cukup. Iya, speed yang besar itu Pak, yang 250 tangkis itu. Kalau bunyi drum pakai itu turun. Ya narwasa ngandar malopo biaya nah. Iya. Ada karena malopo biayanya berbahaya juga ke siruntu ya ritikeng ya. Iya. Karena pernah satu kali kejadian itu Pak. Tahun berapa itu mereka itu pakai sewa perahu jolor. Jalur nasanya tahu ya. Iya. Dia kejar ini Pak Bom, ibaleki Pak Ibomi, jadi mak pikirin masuk makadam mak bunuh tahu kije. Iya. Apa ide lo mati kang ide ibong alene serang. Iya. Iya engkau tuh serangan balik. Kalau perahu laju, tidak bisa mereka kejar. Bahayanya di ada serangan baliknya di mewah di. Ada, mewah. Aku masalah salah nakala nacok lesi lopimu Pak Naboki. Bahaya. Mereka itu melawan. Baru orang yang merusak itu orang dari atas. Itu jeleknya. Tanah si kampota. Tanah si kampota. Tanah si kampota. Tak boleh asik.
Oh, tak boleh AC. Iya. Papula. Panesra kok boleh AC ruban sanar ke pangkep agama krudi. Iya. Aku Dari garang. situ. Pusatnya memang dari sana Pangkep. Oh iya. Iya. Orang pulaunya Pangkep kan memang mereka itu mata pelancarannya seperti memang bom diandalkan. Iya. Di Pangkep itu dia tidak membom, tapi dia lari masuk ke Baru. Iya. Ya, Dia anak tua tu hantam, nampak. ya, sudah, Lesu maka bomnya dia lokai hantam masih kok lagi binus. maka soal aku kampot. Ah itulah dia. Karena kalau di Pangkep Lemahnya Pak anuannya kita, polotnya kita yang lemah. Jadi memang ini serba dilematis, memang ini persoalan perikanan ini, Iya. terutama pemboman ikan karena kebijakan terkait dengan perikanan itu sudah diambil alih oleh provinsi, begitu Bu Yus ya? provinsi, betul. Tapi Provinsi yang tengah persoalan juga di Baru itu kan tidak ada kormet. Kalau di Pangkep ada kormet. Agar share sekormet. Kormap ya. Itu anunya NGO luar kan, dari Iya, luar. iya. Ada program Iya. Saya bacakan dulu ini. konservasi laut. Iya. Iya. Saya bacakan dulu. Efek dari bom ikan itu sudah dirasakan sekarang. Terumbu karang sudah rusak. Nah, ini Iya, Pak Ramin. betul. Iya. Iya, Kemudian iya, Haji Bedu Solo, ini teknis aja itu pasar PKY. Iya, Iya. teknis. Iya. Kemudian Ramin. Nah, itu teknis saya mau atam Pak Haji Bedu Solo. Iya, tapi saya yakin ini Om Milo. Ya, mudah-mudahan kita berpikir positif saja toh. Ya, mudah-mudahan yang baru ini yang dilantik ini ya mudah-mudahan berubah. Iya. Iya. Terima kasih Pak Iya. Haji, kiriman bunganya. Iya. Alangkah baiknya ini OPD. Iya, lo poje ya kau apa ke ya? Terima kasih Pak Haji. Iya, Depa kagak kapan gak? Depa nak kirimnya ke Haji Bedu Solo ya? Magalatan mangimpur sesat di. Ada nih tahu ada. Iya. Ada Saya ini selama saya live ini barusan saya lihat ada yang begini nih. Selama saya live saya ini barusan saya lihat ada yang begini nih. Memang itu bagus itu temanku tuh satu. Iya. Iya. Mantap. Iya. Alangkah baiknya itu Iya. OPD terkait untuk meremajakan kembali terumbu karang kita. Ya. Ini betul. Nih, Pola air itu hanya sebuah nama, namun biaya operasional kasihan. Ya, harus sekali keluar Apalagi sampai 5 efisiensi drum. sekarang bagaimana mau operasionalnya bagus. Memang betul tahu itu Pak. Iya, ini ada mukminin. Saya apresiasi Komalta bicarakan ki apa-apa yang bisa dibenahi demi kemajuan baru. Iya. Terima kasih banyak ini Pak Mukminin. Iya. Terima kasih. Jadi kita informasikan juga kepada teman-teman pada hari ini Bung Alil. Mumpung kita ada semua dan hari ini adalah menurut saya dari sekian perjalanan Komal kita ini hari ini mungkin yang sedikit agak sama dengan kemarin ya. Iya. Jadi trennya itu pelan-pelan itu saya lihat sudah mulai dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan ini nanti menjadi milik masyarakat baru karena apa yang kita perjuangkan adalah bukan memperjuangkan personal, bukan memperjuangkan Ilham Iskandar, bukan memperjuangkan diri Ibu Yusdahlia, tapi ini adalah bentuk keprihatinan kita untuk melihat daerah kita semakin maju, Bung Alil ya. Bahwa insya Allah nanti pada tanggal 30 Mei kita laksanakan yang namanya refleksi terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Kita mulai menangkap apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kabupaten Baru selama kita Komal ini dan bagaimana pengamatan kita. Nah, syukur-syukur pada saat kita refleksi itu Bung Ali punya tugas ini untuk menghubungi stakeholder terkait. Kalau tidak siap Bupati ya Wakil Bupati. Dan saya rasa Wakil Bupati senang kalau dia diundang seperti ini karena memang beliau suka kalau ada cara-cara. Dan tidak apa-apa kita pro dan kontra, tidak apa-apa kita berdebat, tidak apa-apa kita saling berinteraksi seperti itu, tidak apa-apa Bung Ali. Karena kita harus memberikan juga memang edukasi kepada masyarakat baru makawe itu berwede nana cocok tu masa lalu kita
Makuras Sara, dan Sunda contoh mi. Kalau tidak ada hadir lembaga atau civil society yang memberikan kontrol terhadap kinerja legislatif, yudikatif dan eksekutif, ya makutom itu motor. Iya. Nah tapi kalau ada kontrol, mulai ada rem-rem, mulai ada filter, Bung Alil, makum Iya, tapi tujuannya kita juga kan semuanya baik. Iya. Cuma tanya lubuk hati yang paling dalam itu Bu Yus, tujuannya untuk kebaikan. Iya. Ada mukminin harus ada pol airut. Pol baru juga. Pol Airut. Iya. Nah sudah ada Om. Sudah ada. Ada di kalau saya tidak salah di Bola Pitue markasnya itu. Di Bola Pitue. Oh iya. Iya, kalau dipangkep habis ikan dibom, jadi larinya ke Baru. Wah ini Pak orang pangkep ini yang bilang di ini Pak Saripudin. Pak Saripudin. Iya orang pangkep ini bilang di. Thank you. Iya. Terima kasih informasi. Jadi capu. Jadi capu nih gue pangkep jadi letas lo baru. Yang jadi problem di Baru, karena banyak pemain sirkus. Mana kan? Sirkus. Iya pemain sirkus na baliki olok mewah. Iya. Sisa na matuk mewah ni angka kilalan rolena. Lempar batu sembunyi tangan di. Pemain sulap di. Seperti itu. Nah ya, nasi bawang aman ni matuk lo mak demo si sana pada kilo mak demo tak paling lo jumpa tama kantor na yaro demo. Saya pernah alami. Saya pernah alami. Saya jadwalkan demo besoknya. Malamnya saya telusuri orang yang saya mau temani demo itu ada semua dirujak di rumah jabatan. Itulah saya bilang di Baru ini banyak sekali pemain sirkus. Iya. Ini kita perlu memang hati-hati ini. Betul. Kita harus pintar-pintar mengidentifikasi. Tapi mungkin itu tapat memang tuh kayak tanda bawah nih, ya pama tuh redam maning irong kota. Iya. Alenan rum tujuan. Alena rum tujuan dengan nama? Iya. Ini Deng Patiroy. Pol Airut itu wilayahnya per wilayah kalau nggak salah. Iya per wilayah di. Iya, betul. Ya, jadi Iwan Sibi. Nala Alena irma kedai. Menengka. Iya Iwan Sibi. Kayak irma kedai pemain sirkus. Jadi memang perlu diantisipasi sebenarnya ini terkait dengan persoalan perikanan. Yang perlu juga kita advokasi secara nasional sebenarnya itu kembalikan itu persoalan perikanan ke daerah masing-masing. Apalagi kita kan sudah otonomi daerah, bukan lagi sentralistik ya. Kembalilah konsep otonomi daerah itu kan bagus, desentralisasi seperti itu Bung Alil. Karena orang yang paling paham tentang kondisi daerahnya adalah orang daerah itu sendiri. Misalnya sekarang kita mau bikin perahu, kita mau bikin katinting, kita mau bantu mesin, kita mau bantu apa dan sebagainya. Kita juga pusing karena harus menunggu dari provinsi. Nah, provinsi ini kalau dia tidak melakukan proses assessment secara bottom up, dia top down, mungkin saja dia kirim bantuan ke sini tapi tidak dibutuhkan di Baru. Contoh misalnya kiri malah puka tania rona perlu ate ke Baru perluang misalnya masih nak tinting supaya seperti itu Bung Alil. Ini juga sebenarnya perlu lihat vokasi Bung Alil. Waduh sayang. Saya ambil contoh tadi kemarin itu bahwa di Pulau Panikiang itu ada kan trekking ya yang sudah dibangun itu sudah mulai rusak. Ternyata itu waktu di periodenya Puang Idris dulu itu bantuan dari provinsi. Nah sekarang setelah rusak berarti harus lagi ke provinsi. Oleh karena itu kalaupun dikelola oleh provinsi tapi paling tidak orang nanti yang ditempatkan oleh bupati ini kepala dinas perikanan adalah orang-orang memang yang punya kemampuan di situ Bung Alil. Iya. Apa kok dia gaga kopi paste mi deh gaga. Man rasa sih perikanan Bung Alil.
Dia kepala dinasnya itu harus punya inovasi. Harus punya inovasi. Karena lihat dulu Andi Saripudin misalnya waktu dia kepala dinas pariwisata. Itu kan berkembang pariwisata sampai gubernur terlibat memberikan bantu. Munculkan dulu Lapa Laona, Slebes Canyon, apa dan sebagainya. Itu kan dari Andi Saripudin. Masukku ya kalau memang dia lebih pas di situ ya di situ saja. Betul. Kecuali memang sudah site-nya naik levelnya baru ditarik ke atas kan. Delala ini sirkus itu perlu saudara. Iya. Mas Sulapto kapan? Saya sedikit mau berkomentar tentang Pulau Panikiang itu. Ini kan saya tidak tahu Pemda itu mau bangun seperti apa di Pulau Pulau Panikiang. Tapi yang perlu kita tahu di sana itu ada mangrove ya. Mangrove bakau. Itu ada burung yang banyak sekali di situ. Mega Panding. Ada panding, ada burung apa gitu. Itu bagus sekali. Sebenarnya pemerintah baru itu harus menggiring orang ke sana untuk memperlihatkan bahwa di sini bagus loh wisata konservasi. Ada wisata diving, ya kan? Nah, itu tadi yang burung-burungnya misalnya banyak. Terus paling tren sekarang di Bali yang kita lihat itu ada namanya wisata tidur. Jadi orang datang ke sana itu HP dimatikan apa semua. Orang memang datang ke sana orang mau tidur gitu, mau istirahat. Tenang. Nah, itu bagus sekali sebenarnya. Jadi yang seperti saya bilang tadi wisata tidur itu ya tidur berkualitas. Selama ini kan kita kalau di rumah itu kan kita juga bisa tidur, tapi tidurnya seperti apa? Tidak ada tidur berkualitas. Nah, orang datang ke sana berwisata, wisata tidur yang berkualitas. Saya punya konsep memang untuk Pulau Panikiang itu. Tapi rasanya saya tidak mau kalau konsep ini saya diambil karena konsep ini sangat mahal. Bahaya tuh detan orang utama kada bahaya tapi kami gato tuh sebenarnya anggota ku deh maring kali ngami napalinan nama tuh lokal letuk kada kemakan jadi deh padahal kami maring kali wong ngerang sedih biasa me buka proposal kirim ke proposal kanda kirim proposal wis senapa aja joker program persis kata-kata tanya di jamai pemain sirkus mana ya pemain sirkus jadi biasa saya tanya itu direktur saya yang sangkat direktur DS coba aku bikin proposalnya outbound lengkap dengan rincian anggaran dan sebagainya masukkan ke PDAM belum pernah ada pengalaman kita seperti itu akhirnya mereka bikin sendiri karena sudah tahu susunan anggarannya sampai tinggal mencari orang yang siapa yang bisa selain kita saya bilang repot juga kalau seperti itu memang ada seperti itu sirkus juga memang saya juga pernah itu dari Merauke jadi waktu itu semua datang studi banding di yayasan saya diantarlah kemana-mana semua setelah itu dia bilang Pak Ibu bikin dong proposal. Setelah kita bikin proposal dikirim ke sana, programnya jalan kita yang gigit jari di Makassar. Iya banyak yang begitu. Iya, saya bacakan ini ada komentar ini. Iwan CB banyak sekali tugasnya kepala perikanan, kepala dinas kami ini ya. Rangkap jabatan Ki. Rangkap jabatan kah? Iya maksudnya mudah-mudahan nanti nih Bung Alil ini kan tidak lama akan ada mutasi saya tidak tahu apakah di bulan 6 bulan 7 atau bulan 8 tapi mudah-mudahan di sini kan ada wakil bupati ada Pak Adi Bustam. Pak Abustam ini kan paham betul tentang birokrasi di Baruk, sumber daya, karakter apa dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kalau betul dia didengar karena dia kan hanya wakil bupati ya biasanya pengambil keputusan itu ada di bupati. Maksudnya ya Pandi Bustang harus menyodorkan, memberikan input kepada bupati terkait dengan penempatan pejabat-pejabat itu yang memiliki dasar selain persoalan integritas, good governance, tapi yang paling penting itu ada Ratman on the right place-nya itu tadi tempatkan seseorang sesuai dengan jabatannya. Kalau itu
terpotret nanti ketika kita evaluasi, karena nanti kita evaluasi satu-satu misalnya Bung Alil. Siapa diangkat kepala dinas perizinan? Siapa ini kepala dinas perizinan? Tidak apa-apa kita bedah. Apa track recordnya terkait dengan itu? Nah, kalau dulu kan kita dengar orang kalau mau ditempatkan jabatan dia presentase dulu. Ini yang ingin saya capai selama 3 bulan, 6 bulan. Kalau saya tidak capai ini maka saya siap akan diganti. Sebenarnya bagusnya dilakukan seperti itu supaya kita tahu apa yang bisa dia lakukan. Karena kalau salah lagi nanti di sini hanya sekedar balas jasa saja karena mengaku pendukung apa dan sebagainya, repot Bung Alil. Iya. Ini saya lanjut Pol Air. Ya, kenapa? Kadis perikanan itu harus punya konsep, misalnya seperti perikanan laut dalam dengan armada kapal modern yang sesuai. Karena Baru itu dekat sekali dengan laut dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya monitor, bapak-bapak, ibu. Oh, Surabaya. Mabela-bela sedih tuh kalau Surabaya. Dempati Macam bicara Rogi. Top Landro Kak Imun. Oh iya. Makutana memang ya Pak Jaka lo garu besar gue gina deta mengerti bahasa Bugis. Kasih naik juga ini Bang Lil, ayahku orang Palandro juga. Oh iya. Di Makassar. Oh iya. Oke. Nore mareng purani mareng kalinga kapatu aga kira-kira tuh maya mending kita letur si kepotaku baru supaya madecet-decet toy ke depannya. Mungkin Bapak artinya saya garis bawahi dulu bukan kapasitas saya seperti itu, tapi begini Pak, saya itu kan punya organisasi. Organisasi Mas Ormas itu bernama OI. Jadi yang mendirikan itu Iwan Fals ya Pak ya. Yang mendirikan Iwan Fals. Jadi ada teman saya itu masuk di award penyuluh agama pelestari lingkungan, namanya Rusman. Ada di Mangkoso rumahnya. Dia juga mendirikan rumah buku. Rumah buku di situ dibawa bola-bola Pak, dibawa di kolom rumahnya Sabulana bikin kayak begitu. Tapi dia penyuluh agama juga. Dia sekarang itu mewakili Sulawesi Selatan tentang penyuluh agama pelestari lingkungan. Masya Allah Jadi karena kami di organisasinya OI namanya Pak, kadang bisa disebut orang Indonesia itu memang lebih kepada sosial dan tidak berafiliasi pada partai politik manapun. Jadi gerakan-gerakan kami gerakan-gerakan sosial, walaupun belum maksimal ya, tapi ya kami tetap berjalan karena juga dana dan lain sebagainya. Saya tadi tertarik dengan terumbu karang itu Pak. Jadi menurut para ahli kan terumbu karang itu kan ratusan tahun baru bisa pulih kembali ya. Pulih kembali untuk menjadi mekar seperti apa. Kan di daerah dekat Dutungan, Baki, Palandro itu kan banyak terumbu karang di masa-masa kecil kami dulu itu bagus sebenarnya Pak. Apalagi yang namanya di daerah Takalasi, Panikian dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan lah pejabat hari ini akan melihat semua itu, karena tidak lepas daripada dana dan komitmen ya Pak ya. Iya. Apakah beliau itu bisa mencoba memasukkan, enggak usahlah terlalu tinggi masalah wisata apa yang dibilang beliau tadi itu, Ibu Yus, bahwa wisata apa sih istilahnya, wisata kayak begitu itu simple aja. Piknik lokal lah istilahnya. Tapi memang wisata itu kan ya Pak ya, tinggi sekali sih investnya. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih Daeng Patiroy. Iya. Maaf Pak, sekedar nimbrung dulu. Oh iya. Oke, tidak apa-apa. Kita senang sekali kita bergabung ini. Terpanggil rasanya. Iya, betul. Oke. Iya. Bung Ilo. Iya. Siap. Saya pamit dulu Bung Ilo. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Oh. Pak Inara. Iya.
Pak Inara, terima kasih informasi kita tentang PKI. Saya rasa selain kita nanti akan bikin kesimpulannya untuk menyampaikan aspirasi ini, apakah itu perlu RDP ataukah langsung ke pemerintah, kita akan usahakan. Dan saya yakin juga ada orang-orang pemerintah juga yang monitor kita punya kegiatan ini, mendengarkan secara langsung bagaimana terkait penataan yang ada di pasar PKI supaya betul-betul sesuai dengan harapan kita. Begitu Pak Inara. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat Ki. Iya. Oke, sebelum kita kita closing statement, saya bacakan dulu ini. Pol air itu di setiap kabupaten ada, namun hanya dalam bentuk pos, sehingga bisa jadi berpindah-pindah tugas. Ini tugas Muspika koordinasi. Iya. Iya. Jadi sarannya ex Pertamina itu yang ex Kospin katanya bisa diambil alih Pemda, bisa jadikan mall karena sudah disita negara. Itu dulu ini bicara ayahku. Iya. Nah, ini kita harus dikomentari dulu ini Bu Walil, karena memang ini anunya dulu milik bersama ini KSU. Kan kalau saya tidak salah sudah dibeli, ada yang beli, orang baru yang beli itu. Iya. Cuma sekarang kenapa tidak dibangun-bangun ya? Mungkin dia takut juga membangun, karena kapan dia bangun bisa saja nanti orang-orang yang punya sangkut paut dengan Kospin kemarin bisa menggugat Bung Walil. Begitu. Terutama yang tidak kembali utangnya, jadi dilematis juga itu. Tetapi kalau kita masuk di baru mengganggu memang pemandangan kota Bung Walil. Sudah menjalan derita pemandangan kota akhirnya gitu, maksudnya kumuladen nih. Itu harus dipikirkan sebenarnya, itu memang dicari duduk persoalan siapa sebenarnya pemiliknya sekarang itu. Ataukah betul yang disampaikan tadi bahwa sudah disita negara? Kalau disita negara ya bisa saja negara menyerahkan ke Pemda dan Pemda mengelola atau bagaimana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asto ya? Siapa? Ya, mohon maaf ini Bang Elo. Saya boleh dikata beberapa hari saya memonitor tentang pembicaraan di Baru. Sehingga saya cukup saya cukup prihatin terhadap kampung. Ya, saya juga memang lahirnya di Baru. Cuma karena sejak kecil saya tinggalkan Baru. Cuma nenek buyut saya kebetulan aslinya Palanro, yaitu nenek milenium. Karena milenium kalau tidak salah yang kuburannya ada di Palanro. Jadi saya tinggalkan Baru itu tahun 86. Dan sekarang domisili di mana ini? Saya sebenarnya domisili saya tidak menentu Bang. Karena di Jakarta juga kadang saya di Jakarta di rumah, dan ada juga kadang saya di Makassar. Jadi boleh dikata kalau di roomnya Bang Ilo ini boleh dikata setiap Senin dan Kamis itu saya monitor terus. Luar biasa. Yang perlu saya tanggapi itu adalah yang pertama menyangkut masalah Polairut. Saya kebetulan juga mantan polisi Pak. Jadi saya mantan polisi, hanya secara kebetulan dari hati nurani sudah tidak cocok lagi di dalam institusi, sehingga saya berani mengambil kebijakan, berani mengambil kesimpulan untuk keluar dari polisi. Jadi saya masih ada aja tanda-tanda polisi, tapi kalau didengar cara berbicara. Jadi saya saya minta pensiun dini saja. Ya begitu. Kemudian saya mandiri. Jadi Polairut sebenarnya sudah dibentuk di seluruh Indonesia itu per kabupaten. Dari per kabupaten dibentuklah posko. Bukan dalam bentuk polsek. Itu hanya posko. Posko itu bentuknya bisa berpindah-pindah. Dia tidak menetap tempatnya. Nah, yang pertama yang kutanggapi itu sebaiknya Muspika koordinasi dengan Pak Kapolres atau pimpinan atas, supaya paling tidak itu ex Polres baru yang ada di dalam itu itu terbengkalai Pak, dekat lapangan.
Ya, terus apa gunanya di situ kalau terbengkalai kalau tidak digunakan oleh seperti Polairut? Taruh aja di situ Polairut kantornya kan? Iya. Karena apalagi sekarang Polres itu sudah memiliki kantor baru. Nah itu, sehingga pemantauan dari posko itu bisa lebih dekat di pantai. Betul. Nah, gitu. Karena kenapa di pusat baru itu, kalau seingat saya di Baru itu pernah masuk di Baru dan pernah tugas di Baru tahun 2001 itu saya sudah di Baru. Oke. Ya, dan saya kanit reskrim di Baru, jadi saya sangat paham tentang Baru. Iya. Gitu. Sehingga kalau Muspika yakin dan percaya kalau Muspika koordinasi dengan Kapolres, pasti Kapolres kasih itu Polres yang lama di dalam. Gitu. Kalau tidak salah ditempati Polsek ya kalau di sana sekarang? Bukan Pak, bukan Polsek di situ. Kayaknya bukan Polsek. Nah, tidak tahu kalau ada perubahan baru. Iya. Polsek Kalau kemarin 2024 saya masih injak itu di situ. Dan saya sempat mampir sekedar menjenguk ex ruangan saya. Iya. Saya waktu ke Mamuju, itu sempat mampir di situ. Ya, masjid tidak diurus, kantin juga tidak beres-beres. Ya, di situ banyak ruangan Pak, yang kosong. Nah, mungkin alangkah baiknya itulah yang dijadikan pos tetap daripada Polairut. Bisa ada beberapa ruangan lah di tempat ini daripada di bola putih apa namanya itu? Bola pitue. Bola pitue Pak, iya. Mengganggu juga di situ. Itu pun di bola pitue situ posnya pernah saya singgah. Aduh, kasihan juga. Ya kan? Kasihan juga. Jadi saya sangat prihatin. Yang kedua, kalau itu mau diterapkan menyangkut masalah kelancaran kelancaran daripada patroli daripada Polairut, ini harus ketiga Muspika ini harus serentak, harus kompak bersatu. Karena jujur saja kalau Muspida tidak kompak, kasihan juga Polairut Pak. Kalau dia mau turun di situ patroli setiap hari, kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Saya juga mantan patroli dan juga saya pernah alamin gitu. Jadi saya bisa berbicara fakta. Sekali keluar itu Pak, kita di lapangan sekali keluar 3 drum. 3 drum, jatahnya cuma 1 drum. Bagaimana caranya kita mau patroli? Si tengah nih. Nah, lama-kelamaan kita terapung-apung di laut Pak. Iya benar. Ya, makanya kita ya sudah, karena begitu juga jatah kita main akal-akalan juga, kita keluar aja, cukup kasih bunyi mesin aja di tengah laut. Mana kau tahu kita patroli di laut kan? Iya. Ya itu yang kita alami. Makanya mungkin ke depan Pak Ibu Bupati yang terhormat ini itu bisa koordinasi bersama dengan muspida terutama di bagian kelautan dan perikanan untuk melindungi daripada apalagi namanya kita punya nelayan-nelayan dan keberlanjutan produksi ikan kita di Baru ya. Betul. Yang kedua yang saya tanggapi adalah Pertamina. Iya. Pertamina dulu saya penyidiknya Pak. Oh iya betul. Itu peninggalannya Haji Bustam itu. Benar. Ya, saya dulu penyidiknya. Sehingga saya banyak tahu. Banyak koperasi juga. Banyak juga koperasi di Baru juga dulu itu tidak beres itu. Saya bisa berkata demikian Pak. Andai kata saya masih bisa buka data lama saya, semua data koperasi di Baru dulu itu saya yang sikat. Saya yang kasih masuk semua di sel itu. Cuma saya tidak mau sebut namanya di sini, saya masih hafal semua namanya. Nah gitu. Nah terutama itu
Karena pertama kita memasuki baru yang paling terjorok itu adalah ekspor Pertamina. Harus diakui itu, betul. Itu yang paling terjorok. Sehingga orang dari luar itu baru lewat lampu merah dia sudah katakan, ini kabar baru. Iya betul. Katanya luar biasa postingannya keluar. Oh, indah sekali baru, pemandangannya indah. Tapi setelah kita lewat lampu merah baru sebelah kiri luar biasa. Rantasannya luar biasa. Ini yang perlu ditata. Nah, sehingga dinas penataan itu harus berfungsi. Penataan kota itu harus berfungsi. Ya, betul-betul berfungsi. Nah, gitu loh. Dia kasih duit nak apa? Bukan persoalan duit, Pak. Persoalan kebauan ya, Pak. Ya, jangan kita selalu mengatakan persoalan duit. Sekarang tapi saya posisi hukum terakhir daripada peninggalan aset dari KSU milik bersama itu sudah disita negara, Pak. Oh, disita negara. Informasi yang didengar oleh karena ini hanya isu yang melebar keluar. Jadi mohon maaf, saya ingin perjelas sedikit. Jadi bukan lagi itu pernah dibeli kalau saya tidak salah itu menjadi milik daripada salah satu putra dari mantan bupati. Tidak ada yang pernah beli itu, Pak. Jadi hanya pengajuan saja untuk pembelian, tapi dalam waktu itu pada tahun berapa itu saya ingat bahwa memang pernah pengajuan untuk pelelangan, tetapi tidak jadi karena masih dalam sengketa Mahkamah Agung. Itu masih dalam status sengketa. Saya ini loh pengacara, Pak, sekarang, jadi saya hafal benar. Oh iya. Kalau perlu begitu harus diadvokasi, bisa ketemu dengan Ibu Bupati, kemudian mediasi dengan bagaimana caranya? Karena memang jorok sekali kalau pertama kita masuk. Sebenarnya tidak ada masalah ini, Bang. Sebenarnya ini persoalan. Ini Bang, persoalannya sekarang kan sudah disita oleh negara. Sudah disita oleh negara. Makanya Bupati mengajukan kepada pihak mengajukan kepada negara untuk bisa dikuasai. Kan begitu aja, Pak. Ada yang susah. Bupati kan menjalankan amanah negara. Iya, karena yang saya dapat isu terakhir ini, tapi mudah-mudahan itu tidak benar. Itu kan pernah mau dikelola kembali itu Pertamina, tetapi persoalan izin dari Bupati tidak. Mungkin salah satu pertimbangan kenapa tidak pernah keluar izin tadi itu karena statusnya sudah berbeda, sudah status dikuasai oleh negara ya. Ya benar. Jadi tidak akan ada yang bisa membangun di situ sepanjang negara tidak melepas. Oke, mantap ini informasinya. Nah, gitu. Makanya Bupati kalau dia mau kuasa itu baru Bupati mengajukan permohonan masuk ke negara untuk menguasai itu. Karena sekarang dalam perlindungan negara itu aset negara yang sudah disita oleh negara. Oke. Kayak gitu. Jadi tidak ada masalahnya. Jadi include itu Pertamina dengan bangunan yang di sebelahnya kan satu lokasi itu ya. Pak. Pokoknya mulai dari lampu merah, mulai dari masjid, ex-masjid. Itu sampai ke Pertamina perbatasan tembok daripada Pengadilan Agama. Oke. Itu luar biasa loh, Pak. Kalau bangunan di situ, oke lah kita kalau andaikan itu Ibu Bupati ada inspirasi untuk membangun semacam mall apa semua luar biasa baru kemajuan. Iya. Di spek-spek saja untuk beberapa ruko di situ itu luar biasa. Benar. Jangan baru tidak ada mallnya, kabupaten tidak ada mallnya. Iya. Kemarin juga saya sempat tanggapin itu menyangkut masalah kasihan itu supermarket ke apa itu. Indomaret, Komandan. Indomaret yang ribut-ribut. Kasihan kan itu. Bagaimana mau kabupaten mau maju? Kalau tidak ada pendukung dari luar. Betul. Tidak ada suatu kabupaten di Indonesia yang akan maju kalau bukan orang dari luar untuk masuk, untuk merubah daripada kabupaten. Itu prinsip, Pak. Iya. Perlu dipahami, Pak. Saya lama di Pineng, saya di Malaysia.
Kenapa Malaysia terpisah dari Penang? Yeah. Kenapa Penang memisahkan diri dari Malaysia? Iya. Karena Penang itu adalah salah satu wilayah yang tidak mau tunduk kepada kerajaan. Yang tidak mau tunduk daripada bisnis yang dikuasai oleh kerajaan. Sehingga Penang mengambil suatu kebijakan, kita harus pisah keluar dari Malaysia. Maka terbentuklah itu Penang, dan Penang di bawah kepemimpinan orang Chinese, orang Tionghoa Chinese. Sekarang Penang lebih teratas ketimbang dengan Malaysia. Dan Penang masuk dalam daerah Kuala Lumpur. Luar biasa memang, Dek, luar biasa. Ya perlu memang juga memang sekali-sekali kita potret itu, buat rilisnya itu terkait dengan Pertamina di situ memang itu. Karena itu memang merusak estetika kota. Kalau dalam konsep tata ruang itu baru pandangan pertama masuk kota, langsung lihat sebelah kiri. Begini Bang Ilo, pandangan pertama masuk sebelah kiri Pertamina. Lewat sedikit di depan Kejaksaan, pandangan kedua itu taman. Punyanya Bosowa kalau saya tidak salah itu di situ sebelum sampai di itu. Ya sudah dibeli, rencana dulu bangun hotel tidak jadi-jadi. Dulu luar biasa itu bersihnya Pak. Sekarang entah tidak tahu apakah jadi kubangan apakah kerbau atau bagaimana itu saya tidak tahu, mohon maaf. Dulu kayaknya lusa mini hostnya karena dia sudah mau gitu. Tapi Komandan, ada mungkin di Makassar kan? Saya di Makassar Bu Yus. Insya Allah 3 hari saya di Makassar karena saya ada tugas lagi ke Malaysia. Depan saya ke Malaysia, saya masih ada tugas lagi Bu Yus. Masya Allah. Karena kapan-kapan perlu juga ikut. Kalau suka ikut kampung seruntu-runtu, tak telepon anggota di mana ngopi-ngopi bicara tentang baru. Temanku ini Bang Ilo. Ini Bang ayahku ini memunculkan pertanyaan besar karena dia menyoroti begitu kotornya, begitu tidak indahnya pemandangan. Bukan persoalan. Tapi kenapa baru ini selalu dapat penghargaan? Adipura. Ini yang jadi pertanyaan juga ini saya. Pak Bukan yang begituan. Kalau penghargaan Adipura itu Pak, itu tergantung pendekatan pejabat. Oh begitu kan? Begitu. Pendekatan pejabat Pak. Sama dengan Bapak. Kalau Bapak tidak pintar-pintar cari muka, tidak dapat kejabatan. Oh begitu. Agak bansagi ya Pak. Dia tuh bisa cari muka dari Allah penaruh cari muka. Sekarang ini jujur aja Bang Ilo, di Indonesia pikiran di Indonesia ini tidak memerlukan orang pintar Pak. Tetapi memerlukan orang-orang yang pintar-pintar. Membutuhkan orang pintar-pintar dan loyal. Dan ini lu bukan Komandan. Sepintar apapun kita tidak akan bisa digunakan kalau Anda tidak pintar-pintar. Jadi itu dalam tanda kutip pintar-pintar itu. Tidak usah kita sekolah tinggi-tinggi. Pintar malepe, pintar dan sebagainya. Yang pintar-pintar aja di sini. Saya orangnya transparan Pak. Dan saya orangnya anti daripada yang begini-beginian dari dulu. Makanya saya itu berani mengambil kebijakan untuk keluar dari institusi. Kapan-kapan lah Pak. Nanti kan ada Yus kenal lagi dengan kita, kapan-kapan kita ngobrol lah. Saya sangat tertarik memang karena itu menjadi selalu catatan saya itu memang kenapa ini. Tapi saya berpikir memang saya tidak paham bahwa itu adalah sudah menjadi aset negara ya. Saya pikir masih menjadi yang beli ini karena kalau ada pihak lain yang beli memang agak dilematis karena kapan kalau dia beli dia membangun di situ pasti akan ada konsekuensi karena banyak orang yang masih menuntut itu mencari aset-aset semua milik Haji Bustam dan ketika ada pasti dia bawa nota-notanya untuk diganti. Oke Bung Khalil, saya rasa kita sudah tangkap apa yang disampaikan oleh Ayahanda ini dan kita terima kasih informasi yang luar biasa tadi terkait dengan KSU Pertamina dan sekitar di situ. Dan hari ini Bang Ilo banyak informasi-informasi yang terbaru yang kita dapatkan ini dan tentu dari masyarakat kemudian dari
penonton di Komal ini ataupun saat ini yang lagi menonton juga di Facebook dengan YouTube IGA Radio. Ya, kita di penghujung acara ini Om Ilo, sebelum kita akhiri, saya bacakan dulu ini komen di YouTube ini. Ya, selamat pagi Pare-Pare menyapa. Oke, orang Pare-Pare nih. Ya, salam spesial buat sahabat lama. Wah, Bung Ilo dan Bung Alil. Kompak selalu, semoga Radio IGA tetap jaya dan semakin sukses. Wah, makasih banyak ini atas komentar di YouTube. Ya, dan juga yang sudah hadir, ini ada yang mendengarkan saat ini. Ya, mapat tongengi, kada betul sekali komandan. Ya. Oke, dan kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9:20 ini. Om Ilo, waktunya kita cari rezeki. Iya. Iya, kita harus pamit dulu dan mungkin ada yang ingin disampaikan Bung Ilo sebelum kita. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih saja Bung Alil kepada semua teman-teman kita yang selalu setia mengikuti obrolan kita ini di Ogi Menyapa setiap pagi, baik ketika kita sudah membahas tema tertentu maupun pada obrolan yang seperti hari ini yang kita hanya obrolan lepas saja, dan progresnya kelihatan semakin baik, semakin hari semakin baik, dan mudah-mudahan ke depan menjadi milik masyarakat baru, menjadi milik kita semua, dan saya berharap ke depan milik Indonesia. Milik Indonesia. Saya berharap ke depan memang nanti ya secara meskipun tidak disurati atau tidak di WA, tetapi kalau merasa tertarik bahwa itu adalah bidangnya, ya silakan orang-orang pemerintah terlibat di sini. Bisa bupati, bisa wakil bupati. Saya pikir harus dimanfaatkan media sosial ini sebagai media interaktif. Dan kalau sebenarnya beliau ingin welcome dengan kegiatan ini, nah luar biasa ini informasi yang bisa didapatkan dari sini Bung Alil. Karena ini bukan hanya pemikiran Bang Ilo, Bung Alil, Ibu Yusdahlia, Bung Malik dan sebagainya nanti, tapi seluruh nanti NKRI ini, saudara-saudara kita, Sumpololota, sesama orang Bugis yang ingin melihat daerahnya maju pasti akan berkontribusi. Coba bayangkan kemarin ada KKDB dari Samarinda, ada KKDB dari Marwali, ada sekali ini kita banyak sekali teman-teman dari Papua. Nah, jadi kita ini syukur sekali, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Dan hari ini juga menjadi surprise karena banyak hadiah dari Haji Budi Solo juga ini. Ya mudah-mudahan juga kalau ada ide-idenya silahkan saja nanti bergabung. Jadi kami tidak di sini tidak ada paksi-paksi. Yang jelas tujuan kita untuk baru lebih baik, meskipun terkadang kita harus kritis. Seperti itu Bung Alil ya. Kan yang penting ada juga. Terima kasih saja sambil kritis Om Ilo, yang penting ada solusi juga kita kasih. Jadi kita mau berharap seperti itu, Bung Alil. Oke, terima kasih banyak. Kalau kita memang tidak apa-apa banyak bicaranya, tapi kalau pemerintah kurangi bicaranya, perbanyak eksekusi. Kalau kita memang di sini tempatnya harus banyak bicara, Bung Alil. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ini atas kebersamaan Pak Asto ayahku ini, komandan. Terima kasih banyak. Deng Patiroi, kemudian Ibu Yusdahlia juga selamat pagi. Terima kasih atas kebersamaan Pak Malik. Kemudian ada Banca, kemudian ada juga siapa tadi Haji Budi Solo yang sudah ikut meramaikan acara ini. Terima kasih banyak. Dan kita akhiri dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilalabata, Kecamatan Tanetirilau, dan Bang Ilo di Studio 2 di Jalan Asoka. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.